Halo, perkenalkan nama aku Farid. Selamat datang di channel Usul Fikih. Di video ini aku mau membahas tentang 10 manfaat mempelajari ilmu usul fikih. Sebagai sebuah ilmu, usul fikih mempelajari tentang dalil-dalil dalam Quran dan Sunnah dan bagaimana cara menggunakan dalil-dalil itu untuk berijtihad. Ijtihad sendiri adalah sebuah upaya menentukan atau memutuskan hukum aplikatif terhadap permasalahan yang belum ada hukumnya. Nah, ilmu usul fikih berfungsi sebagai metodologi untuk memahami Quran dan Sunnah dengan merumuskan kaidah-kaidah yang dapat digunakan untuk menentukan hukum syara' amaliyah yang didasarkan pada dalil-dalil dari Quran dan Sunnah. Karena fungsinya sebagai metodologi, ilmu usul fikih memiliki peran untuk meminimalisasi adanya kekeliruan dalam memahami Quran dan Sunnah, sebagaimana peran yang dimiliki ilmu mantik dalam menjaga kekeliruan dalam memaparkan sebuah logika. Di dalam ilmu usul fikih sendiri juga telah ditentukan apa saja syarat-syarat untuk menjadi mujtahid. Hal ini penting agar orang awam tidak mudah bermain dalil dan menggunakannya secara asal-asalan. Bagi kita yang bukan mujtahid atau seseorang yang memiliki kualifikasi untuk beristihad, usul fikih bermanfaat untuk lebih memahami ilmu agama secara lebih luas, serta mampu membedakan mana dalil-dalil yang kuat dan lemah. Berikut 10 manfaat mempelajari ilmu usul fikih berdasarkan kapasitas pembelajarnya, baik bagi mujtahid maupun bagi masyarakat umum. 1. Lebih memahami ilmu agama. Ilmu usul fikih adalah salah satu ilmu yang ada dalam tradisi Islam. Dengan mempelajari usul fikih, kita tidak hanya sekedar mengetahui hukum wajib atau sunnah terhadap suatu hal, tetapi juga mengetahui latar belakang dan sebab-sebab ditetapkannya suatu hukum. Jika kamu masih pemula dalam ilmu ini, kamu dapat subscribe channel ini karena di sini kami akan terus ngebagiin konten-konten seputar usul fikih. Kamu juga dapat mempelajarinya di usulfikih.com. Manfaat mempelajari ilmu usul fikih yang kedua adalah mengetahui bagaimana mujtahid memutuskan hukum fikih. Usul fikih adalah ilmu yang digunakan sebagai sarana untuk membentuk hukum fikih. Sebagai sebuah sarana, tujuan dari usul fikih adalah produk hukum yang aplikatif, yaitu berupa fikih. Dengan mempelajari usul fikih, kita mempelajari pola-pola atau cara kerja mujtahid zaman dulu dalam beristihad. Di dalamnya kita bisa belajar berbagai metodologi yang dapat digunakan dalam beristihad, seperti qiyas, istihsan, dan berbagai metode istihad dengan istilahi, seperti maqasid syariah, maslahah mursalah, syaduz zariah, atau metode istihad dengan istidlal, seperti uruf, istihsab, dan lainnya. 3. Memahami Quran dan Sunnah dengan tepat. Usul fikih berfungsi sebagai metodologi untuk memahami Quran dan Sunnah secara tepat. Tanpa usul fikih, rentan terjadi kekeliruan dalam memahami nas Quran dan Sunnah. Misalnya, tidak semua yang diperintahkan atau ditunjuk dengan bahasa perintah atau amar dalam Quran berarti kewajiban yang harus dikerjakan. Dan tidak semua yang dilarang memiliki konsekuensi haram. Dengan ilmu usul fikih, seseorang tidak bisa sembarangan menetapkan hukum berdasarkan hawa nafsunya. Seseorang yang sembarangan beristihad pasti akan lemah produk hukumnya. Hal ini karena menggunakan metode pengambilan hukum yang ada dalam ilmu usul fikih dengan cara yang tepat menjadikan kuat secara argumentatif. 4. Sebagai metodologi untuk melakukan ijtihad. Bagi mujtahid, usul fikih berfungsi sebagai sebuah metodologi untuk melakukan ijtihad. Proses ijtihad sendiri dilakukan melalui proses pemahaman yang argumentatif atas sumber-sumber hukum Islam. Ijtihad adalah penelaran seorang ahli hukum dalam menemukan solusi terhadap berbagai persoalan atau pertanyaan-pertanyaan terkait hukum Islam. Tujuannya adalah untuk menjawab setiap problematika kehidupan manusia dengan mengembangkan syariat Islam menjadi jurisprudensi Islam aplikatif berupa produk hukum fikih. 5. Memahami bagaimana proses suatu hukum ditetapkan. Bagi kita yang tidak berada di level mujtahid, ilmu usul fikih berguna untuk memahami bagaimana proses suatu hukum ditetapkan. Dengan mempelajari usul fikih, kita tidak hanya sekedar mengetahui hukum wajib atau sunnah terhadap suatu hal, tetapi juga mengetahui latar belakang dan sebab-sebab ditetapkannya hukum tersebut. Kita mempelajari pola-pola atau cara kerja seorang mujtahid dalam beristihad. 6. Menjadikan kita toleran, terbuka terhadap perbedaan pendapat di dalam Islam. Sebagaimana kita ketahui, hukum Islam sangat beragam, sehingga tidak menutup kemungkinan ada perbedaan pendapat antara satu ulama dengan ulama lain, antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Hal ini karena dalam jurisprudensi Islam aplikatif atau fikih kerap terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Misalnya perbedaan hukum dalam permasalahan yang sama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Belum lagi tentang tata cara beribadah antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Nah, dengan mempelajari usul fikih, kita dapat terhindar dari fanatisme dan taklid buta.
Mempelajari usul fikih menjadikan kita terbuka terhadap perbedaan pendapat di antara para mujtahid. Dengan mempelajari usul fikih, kita dapat mengetahui mana dalil-dalil yang kuat dan yang lemah yang digunakan sebagai dasar hukum fikih. Sehingga dengan mengetahuinya, kita akan menjadi lebih terbuka dan toleran terhadap perbedaan pandangan di dalam Islam. Salah satu karakter pembelajar dalam Islam adalah semakin kita banyak belajar, menjadikan kita semakin toleran dan terbuka terhadap perbedaan pendapat. 7. Mengetahui kualifikasi seorang mujtahid. Ilmu usul fikih juga membahas kualifikasi tertentu yang menjadikan tidak setiap orang bisa memutuskan hukum. Dibutuhkan keahlian dan kualifikasi tertentu untuk melakukannya. Keahlian tersebut kemudian dalam studi usul fikih disebut sebagai ijtihad, dan seseorang yang memiliki keahlian tersebut disebut dengan mujtahid. Kualifikasi tersebut adalah keahlian dalam bahasa Arab, teologi, pemahaman terhadap teks-teks wahyu Quran dan hadis, dan juga pemahaman yang baik terhadap prinsip-prinsip jurisprudensi dalam ilmu usul fikih. 8. Menjawab masalah kontemporer. Dengan perkembangan masyarakat yang dinamis, produk fikih klasik kerap kurang memadai untuk menjawab berbagai masalah kontemporer, khususnya dalam konteks keindonesiaan dan berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Metodologi usul fikih dapat berfungsi untuk menyegarkan hukum klasik dan memproduksi hukum fikih baru yang sesuai dengan tuntutan zaman. Metodologi yang dipelajari dalam ilmu usul fikih menjadi alat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang belum pernah ada sebelumnya. 9. Memahami kaidah-kaidah ijtihad. Di dalam ilmu usul fikih terdapat kaidah yang menyebut bahwa pintu ijtihad adalah terbuka, tidak tertutup, dan tidak ada ijtihad kecuali dari kalangan ulama mujtahid. Dan bagaimana juga statusnya orang awam yang tidak berada di level mujtahid? Jawabannya adalah kewajiban taklid. Ada satu kaidah yang menyebutkan bahwa taklid kepada mujtahid adalah wajib bagi orang awam, dan juga status ijtihad seorang perempuan diperbolehkan. 10. Mengetahui maksud diturunkannya syariat. Apa sih maksud dan tujuan disyariatkannya hukum Islam? Kenapa Islam menjelaskan ini halal, yang itu haram, yang ini boleh, yang itu tidak boleh? Mana yang sah dan yang tidak sah? Kenapa Tuhan membuat hukum untuk manusia? Nah, jawaban ini dapat ditemukan dalam ilmu usul fikih, bahwa maksud Tuhan menetapkan hukum ini dan itu adalah tidak lain untuk kemaslahatan yang ditujukan kepada manusia, baik di dunia maupun di akhirat, dengan cara mengambil manfaat dan menolak berbagai kemudaratan. Jadi, hukum Islam ditetapkan tidak lain adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Oke, segitu dulu yang mau aku sampaikan dan akan dilanjutkan di video usul fikih berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika kamu suka. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kamu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Usul Fikih.